Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah eh, tentang tata letak pabrik, di mana kemarin kita udah bicarakan tentang bagaimana kita membuat ARC dan ARD. Nah, kemudian setelah itu baru hasilnya, outputnya harus dibuat sebuah black layout. Nah, bagaimana black layout itu? Mari kita lihat video selanjutnya. Nah, terakhir kita bicara tentang bagaimana diagram hubungan ruangan itu dibangun berdasarkan konektivitas dari keterkaitan dari semua ruangan. Nah, ruangan ini kita gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini sesuai dengan luas yang dibutuhkan. Nah, ujungnya kan harusnya berbentuk seperti ini. Dari tadi hasil dari A, kemudian B, C, D ini nanti dirapatkan dalam bentuk seperti ini nantinya. Tetapi perancangan tata ini harus menggunakan grafik ya, kedekatan yang memperoleh bobot terbesar. Untuk itu perlu kita lakukan evaluasi dari sisi berbentuk semacam grafik departemen ini, bentuk grafik, metode grafik ya. Jadi misalnya departemen 1 dengan departemen 1 itu kan kosong ya. Departemen 1 dengan departemen 2 dikasih bobot total misalnya 100, kasih bobot misalnya 60 hubungannya. Kalau 1 dengan 3, 100 berarti ini harus dekat. Dengan 4 ada 50. Kemudian dengan 5, 0 misalnya. Dengan 2 antara dengan 2 dengan departemen 3, 40. Kemudian 2 dengan 65, 2 dengan 5 dan 30 dan seterusnya. Nah, tetapi ini harus dirubah dalam bentuk grafik. Nah, setelah kita bentuk grafik ini, baru kita nilai. Ini ada berapa dua alternatif, misalnya alternatif hubungannya seperti ini. Ininya misalnya tadi dengan 1 dengan 2. 1 dengan 2 itu 60. Berarti 1 dengan 2, 60. Jadi ya, perlintasan antara ruangan ini dengan ruangan ini dikasih nilai 60. Begitu juga dengan 4, 1 dan 4, 50. Ini dan seterusnya digambarkan dari grafik itu pindahkan ke dalam bentuk ini. Tetapi ada juga grafik black layout dengan yang lain bentuknya seperti ini. Nanti kita nilai dua bentuk layout ini akan kita nilai mana yang paling lebih memiliki beban atau suatu yang lebih tinggi. Dari hasil bobot layout itu kita akan lihat 1 dengan 2 nilai 60 dan seterusnya. Dan bobot layout yang B itu bentuknya seperti yang tadi, yang ini akan kita nilai. Jadi total yang nilainya akan dijumlah dikasih alternatif 265 atau 345. Jadi yang terpilih adalah 345. Sehingga grafik kedekatan terakhir yang tadi dimaksudkan adalah yang benar adalah yang seperti ini. Yang paling besar adalah ini, yang lebih efektif. Sehingga bentuknya seperti ini. Bisa juga seperti ini. Nah, jadi nanti ada setiap bobot 1, 2, banyak akan dikasih bobot. Caranya sebenarnya langkah-langkah pertanyaan apa yang dilakukan? Langkah pertama, pilih pasangan departemen yang memiliki bobot terbesar. Contoh dari black layout B, terpilih departemen 1 dan 3. Kita akan ambil contoh. Nah, 1 dengan 3 itu nilainya 100. Itu yang utama dulu, 1 dengan 3. Ya, taruhlah 1 dengan 3. Nah, dari 1 dan 3 ini, maka harus mencari bobot yang terbesar menjumlah bobot departemen yang belum terpilih dengan departemen 3. Dari pilih pasangan yang memiliki nilai yang terbesar. Jadi 2 dari ini yang paling besar kan 1, 3. Berarti bobot antara 1 dan 3 bobot berapa? Contoh yang ini adalah 1 dan 3 itu memiliki bobot mana yang paling besar. Berarti yang paling besar adalah nomor 4. Nah, departemen 4 ini
bisa 3, 80, dan 1, 50. Sehingga akhirnya berbentuknya 4. Nah, jadi yang kita evaluasi dulu, pilihan pertama bisa nomor 2, departemen 2, atau bisa departemen 4. Ternyata kalau di jumlah tadi, nilainya lebih tinggi yang nomor 4. Sehingga departemen 4 harus dipilih menjadi bagian dari 1, 3, dan 4. Ya, jadi nilainya yang terpilih. Seterusnya, langkah ketiga ada departemen yang belum terpilih lagi. Apa misalnya? Yang belum terpilih 1, dan 3, dan 4 itu bisa juga 2, bisa 5. Nah, kalau 2 nilainya berapa? Taruh di tengah. Yang bisa berhubungan dengan 1, 4, sama 3 itu 2. Nah, nilainya berapa? Berarti ternyata dipilih dengan nomor 5. Ternyata yang paling terbesar dan nilainya adalah 160. Jadi pilihlah yang nomor 2. Terus kemudian langkah keempat adalah tinggal memilih departemen 5 yang belum masuk grafik. Maka ditentukanlah yang akan menempati adalah departemen 5. Bidang segitiga yang terbentuk adalah 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1. Artinya apa? Kita harus memilih di antara pilihan tadi. Ada kan nih 1, 4, 5 ini. Yang nomor 5 ini ditaruh mana? Kalau di tengah atau di luar dari segitiga tadi, berarti hubungannya dengan 4, 1, dan 3. Atau bisa di tengah, atau bisa di tengah antara 4, 2, 3, atau di tengah antara 1, 2, dan 3. Sehingga kalau kita pilih ini, dievaluasi ternyata pilihan yang paling besar nilainya adalah pilihan segitiga antara 1, 2, 4. 1, 2, dan 4. Ini 40 atau 2, 3, 4. 2, 3, 4 di sini taruhnya. Nah, setelah kita pilih ini, baru kita evaluasi ternyata busur yang paling black layout yang paling besar nilainya adalah yang B atau 3 dengan jumlah 435. Sehingga kalau kita bangun bentuknya seperti ini 2, 4 bentuknya seperti ini. Sehingga kalau kita gabung bentuk kotak-kotak tadi harusnya saling keterkaitannya seperti ini. Sehingga bentuknya yang sangat berdekatan, black layoutnya seperti ini. Oke. Ini ada contoh yang lain. Ini menjadi salah satu contoh lain ya. Kalau ini yang tadi berbentuk awal-awal kita bentuknya bulat kayak gitu, kotak, silang dan sebagainya. Inilah bisa juga kita dalam bentuk nilai angka juga. Ya, bobot yang terbesar antara departemen ini. Tadi kan grafik ini berbentuknya segitiga, hubungan triangle ini. Kasih nilai. Pertama bobot yang terbesar dulu, mana yang paling besar? Yang paling besar bobotnya adalah 1 B. Kemudian A dan B. A dan A, B itu kemudian yang terbaik yang mana? Oh, berarti bentuk berikutnya adalah C. C baru kita pilih mana yang terpilih yang paling besar, taruh Y. Nah, setelah itu baru antara tiga yang mana yang paling nilai yang paling besar. Sehingga D masuk di situ. Kemudian dari terpilih ini bisa kembali A, B, C, A, C, D. Jadi nilainya yang paling bagus bentuknya seperti ini. Tugas kalian, tugas 6 adalah tugas kelompok. Buatlah rencana block layout berdasarkan data dari tugas 5 sebelumnya. Kirimkan ke kuliah online 6unpad@gmail.com hari Senin minggu depan. Jangan lupa tulis di subjek email tugas 6, bukan tugas 5, grupnya apa, nama grupnya apa, dan anggotanya. Demikian mata kuliah kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.